Aturan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat ganjil genap kembali diberlakukan di DKI Jakarta sejak 10 Agustus kemarin. Aturan ini kembali diterapkan setelah sempat dicabut pada Maret 2020 akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ditetapkannya aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebelumnya, pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah melakukan sosialisasi penerapan kembali ganjil genap sejak 3 Agustus 2020. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyatakan, masa sosialisasi telah berakhir sejak Minggu 9 Agustus. Artinya, dengan diterapkannya peraturan ini, sanksi akan dijatuhkan bagi para pelanggar. Ya, mulai hari ini tanggal 10 Agustus 2020 kita akan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ganjil genap. Setelah masa sosialisasi selama 7 hari sejak tanggal 3 kemarin. Awalnya memang kita akan melakukan penindakan tanggal 6, tapi kemudian masa sosialisasi kita perpanjang dan pada hari ini kita mulai melaksanakan penindakan. Penindakan ada 2 jenis, yaitu penindakan dengan menggunakan kamera etle dan penindakan secara manual dengan menggunakan tilang oleh anggota di jalan. Dari 25 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ganjil genap berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2019, kami data ada 13 kawasan yang ada kamera etle-nya dan 12 kawasan yang tidak ada kameranya. Seperti yang sudah disebutkan, aturan ganjil genap ini akan kembali diterapkan di 25 titik ruas jalan dan 28 titik pintu tol di ibu kota. Titik-titik tersebut antara lain di Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Medan Merdeka Barat. Selanjutnya, Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Fatmawati. Lalu, aturan ganjil genap ini juga diterapkan di Jalan Surya Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin, Jalan Tomang Raya, dan Jalan Jenderal S. Parman. Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani juga diberlakukan ganjil genap. Dan yang terakhir, aturan ini juga berlaku di Jalan Pramuka, Jalan Salemba, Jalan Kramat Raya, Jalan Stasiun Senen, dan Jalan Gunung Sahari. Peraturan ini berlaku setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 6 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan pukul 16.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan perlu diperhatikan, tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, serta hari libur nasional. Sejak diterapkannya pada Senin 10 Maret lalu, pengendara yang melanggar akan dibebankan denda sebesar Rp500.000. Meskipun tujuan dari penerapan aturan ganjil genap ini untuk mengurangi pergerakan di masa pandemi, sejumlah kritik datang dari kalangan masyarakat. Penerapan aturan ini disinggung malah beresiko menambah angka penularan karena bagi masyarakat yang terkena aturan ini, maka terpaksa harus menggunakan transportasi umum saat pergi berangkat kerja. Bersamaan dengan pro kontra yang terjadi terkait aturan ini, saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sedang mengkaji penerapan sistem ganjil genap selama 24 jam penuh. Tak hanya di 25 jalan. Menurut rencana, aturan ini akan diterapkan pada semua ruas jalan. Melalui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, penerapan ganjil genap sepanjang hari bisa saja dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Wacana ganjil genap 24 jam ini dikemukakan sebagai bentuk rem darurat Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi pergerakan warga Jakarta dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Warga diharapkan hanya melakukan perjalanan penting dan mendesak untuk menghindari penumpukan di pusat kegiatan atau keramaian.
kami akan melakukan kajian komprehensif dan bukan tidak mungkin opsi-opsi komprehensif diterapkan. Contohnya, masa berlaku ganjil genap diperpanjang sepanjang hari, kemudian diberlakukan pada seluruh ruas jalan, bahkan diberlakukan bagi seluruh kendaraan bermotor yang ada di jalan. Sehingga warga akan aware bahwa kita jangan melakukan pergerakan yang tidak penting. Memang banyak yang menyampaikan bahwa transportasi itu bukanlah instrumen untuk mengendalikan COVID, tetapi pergerakan warga itu bisa dilakukan pengendaliannya melalui pembatasan transportasi. Jadi kita berharap para pimpinan perusahaan, para CEO, para kepala departemen itu langsung mengatur anggotanya, mengatur karyawannya, siapa yang punya nomor polisi ganjil. Silakan Anda masuk kantor ganjil tanggal genap, Anda akan dapat giliran work from home. Sehingga pola pergerakan mereka tidak terhambat dari sisi pekerjaannya. Dikutip dari artikel di kompas.com, Syafrin menjelaskan bahwa skenario penerapan ganjil genap selama 24 jam nantinya akan merujuk berdasarkan kajian evaluasi dari pemberlakuan sanksi hukum ganjil genap yang mulai diterapkan pada 10 Agustus 2020 lalu. Indikatornya akan dilihat dari kondisi serta jumlah pelanggaran ganjil genap. Apabila ternyata sudah diberi sanksi tetapi masih banyak yang melanggar dan ditambah situasi jalan yang masih padat karena jumlah kendaraan pribadi masih juga tidak berkurang, maka kajian mengenai penerapan ganjil genap 24 jam ini akan dimulai.